Oke, kali ini di meja saya kosong ya, nggak ada apa-apanya, ada vas aja. Jadi kita nggak akan review apa-apa hari ini, dan mungkin saya akan sharing suka duka aja mengenai event yang kemarin saya selenggarakan. Mungkin ada yang menarik, kalian juga bisa sharing di bawah ya. Mau kritik saran pun silahkan ditulis di kolom komentar di bawah aja. Without any further ado, kita langsung bahas aja. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal event tanggal 4 dan 5 kemarin, ini adalah salah satu momentum ataupun apa ya kita bilang milestone yang menurut saya ya sesuatu yang besar sih, yang saya bisa achieve, dan juga itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan teman-teman, tanpa bantuan pengunjung, tanpa bantuan eksibitor, tanpa bantuan brand, dan semuanya. Jadi hal pertama yang mungkin saya mau sampaikan yaitu saya berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam event tersebut, semua pengunjung, dan juga termasuk tenan, vendor, dan lain-lain lah. Dan juga pihak hotel dan lain-lain juga sangat berkontribusi, semuanya komunikatif, dan untungnya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ini pengalaman pertama saya di event yang besar. Biasanya kalau saya bikin event ya paling ya event kecil-kecilan di cafe gitu, atau di mana gitu ya, kita bikin 1-2 meja untuk koleksi-koleksi dicoba-coba sama orang. Itu mungkin simple ya, tapi ya itu menyenangkan kadang melihat orang lain mencoba barang kita. Ya memang timbang di koleksi saya aja nggak diapa-apain, mending orang lain coba, bisa merasakan juga. Ya saya happy juga lihat orang lain happy lah intinya. Bisa memberikan pengalaman yang kita alami untuk orang lain alami juga, menyenangkan menurut saya ya, tapi mungkin tidak untuk semua orang. Ya kita bicara soal kesenangan itu bisa beda-beda antara satu dengan yang lainnya juga kan. Tapi event kemarin adalah salah satu pencapaian yang menurut saya, bagi saya pribadi sendiri cukup sentimental, karena ya gimana ya ngomongnya ya harapannya sih bisa ya tidak sebesar kemarin sih sebenarnya harapannya. Nyata antusiasmenya cukup lebih besar dari ekspektasi saya, tapi ya syukurlah intinya. Tapi bicara soal suka dan dukanya sendiri, sukanya yang pertama tim-tim yang atau kru yang ikut dalam tim saya ini adalah orang-orang yang menurut saya terbaik sih. Yang pertama ya Bro Gary yang sudah menemani saya dari awal channel ini dibuat. Bro Gary sudah ya saya anggap saudara sendiri ya. Intinya kalau misal Sound Dignity nggak bakal ada kalau nggak ada Bro Gary juga. Jadi ya salah satu apa ya soulmate lah di Sound Dignity juga ya. Lalu ada Bro Johan juga ya. Kalau nggak ada Bro Johan tentu nggak akan pecah juga ya acaranya. Jadi ya salah satu ya mungkin juga dia pindah ke Sidoarjo juga ada jalannya ya. Kita saling ya sharing bareng juga ya. Menyenangkan sih, punya tim yang menyenangkan juga. Dan kalau bawain acara, salah satu MC yang terbaik yang pernah saya lihat, dan di komunitas audio salah satu yang the best sih untuk MC-MC-an ya. Kalau kalian mungkin ada acara MC ya, bisa ajak Bro Johan aja, the best dia, nggak bakal nyesel dah, gacor habis. Lalu juga ada Bro Sandi. Bro Sandi juga ya cukup akrab dengan saya, kita banyak sharing-sharing juga. Lalu Bro Sandi juga banyak sharing mengenai opini dia di grup-grup melalui tulisannya. Salah satu copywriter terbaik di audio yang pernah saya lihat juga, yang cukup berani juga menuangkan pikiran-pikirannya, dan bisa dikategorikan rising star lah di Facebook group ya kalau kita bicara soal itu. Dan dimanapun dia menulis selalu indah dan bisa dinikmati. Bro Sandi the best copywriter. Dan terakhir adalah Bro Subaits yang gabung. Ini tidak usah diragukan lagi, audiophile veteran, dan saya pun banyak belajar dari dia. Kemarin juga belajar ngukur frekuensi respons, juga diajari Subaits dengan sabar, walaupun saya agak goblik ya. Tapi ya dia sangat sabar mengajari saya ya. Walaupun belum saya garap lagi, jadi menganggur alatnya. Ya karena bukan mager sih sebenarnya, nggak ada waktu juga sih untuk ngukur-ngukur gitu. Jadi banyak saya gunain dari orang-orang, terutama mungkin kalau ada yang paling sering saya gunakan si Aftersound sih. Dan Bro Mike rajin banget, appreciate that, one of the best reviewer juga di Indonesia. Tidak lepas juga dari bantuan reviewer lain seperti Bro Fernanda Gunsan,
Thank you banget supportnya. One of the best reviewer juga di Indonesia untuk audio. Dan tidak lupa juga ada Bro Mike ya teman seperjuangan saya, inspirasi saya juga. Saya banyak terinspirasi dari Mike juga ya. Saya juga banyak belajar dari Mike juga. Ya, kita kadang-kadang sharing-sharing juga. Ya salah satu top reviewer juga di Indonesia lah. Dan mungkin ada reviewer lain yang belum saya sebutkan namanya. Thanks banget untuk semua supportnya juga. Mungkin yang belum saya sebutkan di sini, mohon maaf. Selain itu juga tenan-tenan ya, tidak terlepas juga tenan-tenan berpengaruh sangat besar untuk menaikkan animo, memberikan animo yang baik kepada pasar di Jawa Timur, khususnya Surabaya ini ya. Dan thanks berat juga untuk Kasei, CSSON ya, dan juga Ferus yang sudah berpartisipasi di acara ini, datang jauh-jauh dari Jakarta khusus ke Surabaya untuk memberikan experience yang lebih, memberikan pengalaman yang terbaik untuk komunitas audio Surabaya. Tidak terlepas juga dari brand-brand lain seperti Hidis dan Leisure yang mempercayakan brandnya untuk dapat direpresentatifkan oleh orang-orang atau yang tadi sudah saya sampaikan, Bro Sandi, Bro Johan, Bro Gary, dan juga Subaits untuk dijadikan representatif menjadi eksibitor untuk mewakili brandnya. Dan tidak lupa juga ada Sennheiser, ya brand besar yang masih saya punya headphone-nya 2, HD650 dan HD800 masih saya keep juga sampai sekarang ini. Walaupun sudah cukup umur, sudah uzur, tapi suaranya masih mantul sampai sekarang. Memang kita bicara soal suara ya itu balik lagi selera. Yang baru belum tentu bisa mengalahkan yang lama dalam konteks tertentu ya. Tapi ya yang lama tetap di hati sih. Kalau bicara soal headphone masih saya pegang 2 itu. Selain itu juga ada Shure ya, buat kalian yang pro audio ataupun awal-awal berkecimpung itu pasti kalian tahu. Shure 535 pun bahkan sampai sekarang masih eksis. Itu zaman kapan itu saya masih main awal-awal audio itu sudah eksis. Keren banget sih Shure itu ya. Legacy-nya tetap mantul. Ada juga EKG dan juga Pioneer. 2 brand yang mungkin lebih khusus pro audio atau consumer, tapi mereka hadir di sini saya sangat appreciate. Thank you banget supportnya. Ya, brand-brandnya mungkin masih bisa berpotensi lebih banyak yang masuk. Cuman karena sayang tempatnya nggak cukup, jadi ya memang harus dibatasi. Dan harapannya event seperti ini dapat bertahan. Setiap tahunnya bakal ada yang baru terus dan lebih besar lagi, tenannya juga lebih besar lagi, lebih menarik lagi. Dan tentu saja saya minta antusiasme dari orang-orang di Surabaya, Jawa Timur khususnya, biar bisa meramaikan lagi. Karena ini adalah event yang setahun sekali dan ya harusnya ya bisalah untuk diadakan kembali. Semoga menjadi event tahunan di Surabaya. Ada 2 event sebenarnya, yaitu event audio dan juga event keyboard. Ya event keyboardnya memang belum se-wow audio ya, karena memang masih ya kita bilang mini-mid saja, jadi memang ya kecil-kecilan aja. Cuma support dari brand keyboardnya juga mantep banget ya, jadi giveaway-nya juga nggak kalah dengan audio. Dan antusiasme dari pengunjungnya ya oke, bisa dikategorikan cukup oke lah untuk sekedar mini-mid aja sih. Dan ya saya sangat happy banget lah, intinya bisa mengkolaborasikan, mengcrosskan 2 hobi yang berbeda. Bicara soal dukanya sendiri, yang pertama mungkin ya agak kepikiran ya, stres juga kadang ya, karena memang event itu diatur ya ada stresnya juga, tapi stres yang menyenangkan, karena stres yang hobi ya. Kalau stres kerjaan kan beda ya. Kalau kerjaan kita nggak seneng, stresnya beda sama kerjaan yang kita lakuin seneng gitu ya. Yang kedua, jadi ya happy-happy aja sih sebenarnya, walaupun agak duka dikit ya, agak stres dikit, tapi ya stres yang masih manageable. Yang kedua juga ya kita harus siap fisik ya, karena memang kemarin nyeting tempat juga sampai jam 10 malam juga masih di hotel untuk nyeting banner dan lain-lain juga. Memang ya itu harus siap fisik juga, jangan sampai sakit juga, karena 2 hari eventnya setelah itu harus dijalankan dengan tubuh yang fit juga, walaupun gempor-gempor dikit, gaspol remblong lah intinya. Tapi semua duka itu nggak ada artinya karena memang eventnya berjalan lancar, itu yang utama sih. Dan gak ada kejadian yang aneh-aneh ataupun kejadian yang merugikan salah satu tenan ataupun pihak-pihak lain ya happy-nya itu yang paling utama sih. Ya semoga harapan saya event-event seperti ini bisa ada di setiap kota ya,
biar lebih hidup aja untuk audio filenya. Ada wadah untuk bertemu, ada wadah untuk berkumpul, ada wadah untuk mencoba-coba lebih banyak koleksi, lebih banyak in-ear monitor. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, kenapa saya nggak buka tenan di situ? Yang pertama, nggak ada tempat untuk saya. Yang kedua, saya nggak bakal fokus saat saya buka tenan. Tentu saja butuh man force, ya, man force yang untuk jaga tenannya juga kan. Untuk barang-barang koleksi saya juga harus dijaga kan, nggak mungkin kita lepas-lepas gitu aja kan, bahaya. Karena barangnya kecil juga. Bukan ya menuduh orang atau berpikiran negatif, enggak, tapi memang harus menjaga potensi hal-hal yang tidak diinginkan juga kita harus cegah. Ya itu kenapa saya nggak buka booth. Tapi mungkin kalau ada lagi ya bisa saya pertimbangkan, cuma saya nggak berani janji dulu. Cuma mungkin kalau saya main-main ke kota-kota lain, entah Bali atau Jogja, saya pernah main ke Jogja juga, saya mini-meet dengan mereka, komunitas di Jogja. Mungkin kalau saya main-main ke tempat lain juga, asal waktunya mencukupi dan diperbolehkan izinnya, pasti saya, maksudnya izin dari Pak Bos ya, Bu Bos lebih tepatnya, Ibu Negara, pasti saya buka booth. Saya mini-meet, saya buka meja untuk orang-orang nyoba. Saya happy sih untuk hal-hal tersebut sih. Buat saya happy aja untuk sharing-sharing. Walaupun mungkin yang saya suka mereka nggak suka, nggak ada masalah sama sekali buat saya. Karena memang ini hobi yang terbuka, hobi yang kita mesti open minded juga. Lu mau bilang jelek juga gua nggak ada masalah. Lu mau bilang sampah, lu mau bilang telinga gua sampah juga nggak ada masalah. Lu mau bilang review gua nggak sesuai, lu juga nggak ada masalah. Bagi saya sih yang penting itu ya tetap fokus apa yang lu suka, ya sudah gitu aja. Gua aja masih fokus pakai tetap sama Elconic sih, belum ganti-ganti juga karena memang ya masih cocok dengan selera saya. Ya simple as that sih. Jadi ya menjadi penawar racun-racun in-ear monitor baru. Tapi memang in-ear monitor baru, apakah saya nggak pengen? Ya pengen juga sebenarnya, ngoleksi yang macam-macam gitu. Cuma ya nggak kebelet gimana sih. Ya itulah untungnya. Ya mungkin kalau nanti ada kesempatan ya cobalah nanti kalau misalnya ada keliling Indonesia, kita coba mini-meet gitu atau apa, mungkin bisa diatur nanti. Dan sekali lagi saya mau terima kasih untuk semua partisipan, semua tenant, semua kru, dan supporter-supporternya, semua pengunjung juga. Thank you banget. Dan tim keyboardnya juga, tenant-tenant keyboard juga thanks banget, karena nggak ada kalian event ini nggak bakal berjalan dengan baik. Ya mungkin sekian dulu sih aja sharing saya mengenai suka duka lah di dalam mengadakan event ini ya. Harapannya sih bisa ada event yang lebih besar, yang lebih wow banget ke depannya. Ya kita berharap yang baik lah untuk event-event ke depannya. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai event tanggal 4 dan 5 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia adaptable dan desktop audio. Kalau kalian ada kritik dan saran mengenai event-event itu, tolong share di kolom komentar di bawah ya. Karena tentu saja saya nggak bisa lihat belakang saya, leher saya, belakang saya nggak bisa lihat. Tentu saja pendapat, masukan dari kalian ya. Jadi memang ada beberapa feedback yang sudah saya terima juga ya. Memang ada yang di kedinginan, ada yang lain-lain gitu ya. Oke lah, mungkin ada yang kurang oke untuk bannernya dan lain-lain. Dari masukan-masukan saya suka dikritik ya, tapi kritik yang oke ya, jangan yang sara dan lain-lain gitu ya. Kita kritik yang ya apa ya, berpendidikan lah intinya, yang oke lah tulisannya, jangan yang julid atau gimana gitu, yang baik-baik aja sih. Saya terima kritik dengan baik sih, saya menerima saran apapun juga saya terima. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing saya. Kalau kalian ada pertanyaan juga, mau tanya apapun mengenai event ataupun hal-hal yang ingin saya lakukan ke depannya, juga feel free aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih untuk semuanya. Goodbye.